pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the band. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Melisa Indawati. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai dynamic routing BGP. Nah sebelumnya saya akan menjelaskan dulu antara EIGRP dan OSPF dan juga BGP. Nah, EIGRP dan OSPF sendiri itu masuk ke dalam IGP, yaitu Interior Gateway Protocol. Maksudnya itu AS. Terus kalau BGP itu masuk ke EGP, yaitu Exterior Gateway Protocol. Maksudnya itu Inter AS. Nah, AS ini kita bisa ibaratkan sebagai perusahaan. Nah, misalnya di sini itu ada perusahaan Go.com, Facebook.com, dan juga Twitter.com. Nah, di setiap perusahaan ini itu memiliki banyak router dan juga banyak server. Nah, misalnya untuk Google.com itu AS 100, Facebook itu AS-nya 200, dan kalau Twitter itu AS-nya 300. Nah, kalau kita mau menyambungkan semua perusahaan ini, kita itu memakai yang BGP, karena kalau yang EIGRP dan OSPF itu hanya AS, jadi hanya satu perusahaan. Kalau yang BGP itu antar perusahaan, jadi kalau menghubungkan antar perusahaan kita bisa menggunakan yang BGP. Nah, kurang lebih untuk topologinya akan seperti ini. Nah, di sini akan saya konfigurasikan terlebih dahulu untuk IP-nya. Kita bisa masuk ke router 1. Kita bisa enable config. Nah, di sini kita akan isikan yang gig 0/0 terlebih dahulu. Interface gig 0/0. IP address di sini pakai yang 10.1. Terus untuk subnet masknya, karena ini itu /30, berarti kita pakai yang 255.255.255.252. Lalu kemudian ketik no shutdown. Di sini kita bisa exit. Lalu kemudian kita akan masukkan IP yang gig 0/0. Kita bisa masuk ke interface gig 0/1. Kemudian ketik IP address. Di sini pakai yang 192.168.1.1. Log subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Kemudian kita akan isikan di router 2. Di sini kita akan masuk ke interface gig 0/0 terlebih dahulu. Di sini untuk IP-nya 10.10.10.2.255.255.255.252. No shutdown. Kita bisa exit. Kemudian kita akan masuk ke interface gig 0/1. IP address 192.168.2.1. Kita masukkan subnet masknya. Kemudian no shutdown. Nah, di sini sudah menyala semua. Sekarang saya akan pasang IP BC1 dan BC2. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi untuk yang BGP-nya. Kita masuk ke router 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Untuk konfigurasinya di sini kita bisa ketikkan router BGP, kemudian kasih tanda tanya. Nah, di sini kan ada autonomous. Autonomous itu maksudnya router-router itu yang terhubung harus memiliki angka yang sama dengan autonomous numbernya. Di sini saya akan pakai yang 1. Terus kemudian di sini kita bisa ketik IP tetangganya. Berarti untuk IP tetangga dari router 1 itu yang ini yang gig 0/0, berarti yang 10.2. Berarti di sini kita bisa ketikkan neighbor 10.10.10.2. Kemudian kita kasih tanda tanya. Nah, di sini kita akan ketik yang remote strip AS. Di sini kita bisa copy saja. Kita pastekan di sini. Kemudian kita bisa tanda tanya lagi. Nah, di sini ada tulisan AS of remote neighbor. Nah, maksudnya itu adalah ini router 1 ini akan
kita misalkan dengan perusahaan 1, terus router 2 ini akan kita misalkan sebagai perusahaan 2. Jadi misalkan kita ketik yang ini, yang router BGP 1 itu berarti router ini itu berarti perusahaan 1. Berarti untuk yang networknya berarti ini kan perusahaan 2. Berarti di sini untuk remote AS kita bisa ketik 2. Terus baru kita bisa masukkan networknya 10.10.10.0 25. Kemudian kita tambahkan mas 255.255.252. Di sini kita pakai 252 karena size-nya 30. Terus kita akan ketikkan network. Di sini kita akan ganti saja. Di sini kita bisa ganti 0. Kemudian di sini kita akan gantikan 192.168.1.0. Nah, jika sudah, kita akan masukkan hal yang sama di router 2. Di sini kita bisa akses terlebih dahulu, ketikkan router BGP. Ini kan perusahaan 2, berarti ini BGP 2. Kemudian ketikkan neighbor, kita ketik IP neighbornya. Berarti untuk neighbornya itu kan yang router 1, yang 10.1 remote strip AS. Karena kan si router 1 ini kan perusahaannya 1, jadi di sini kita bisa ketikkan 1. Terus kemudian kita bisa ketikkan untuk networknya. Untuk networknya itu 10.10.10.0 255.255.255.252. Pada di sini kita bisa tambahkan mas, saya lupa. Kemudian di sini kita bisa ganti 0. Kemudian di sini kita bisa ganti menjadi 192.168.2.0. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan do show IP BGP summary. Nah, jadi di sini sudah ada IP neighbornya yaitu 10.1. Kita bisa cek coba do show IP route. Nah, di sini kan sudah ada yang B. Nah, maksud dari yang B itu adalah BGP. Nah, kalian itu bisa lihat di sini. Kalau B itu BGP. Terus di sini kalian bisa lihat di sini kan sudah ada IP yang 1.0 dan juga 2.0. Sekarang kita akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Di sini masih valid, kita akan coba lagi. Dan di sini dia sudah successful. Sekarang kita akan buat yang 3 router. Nah, kita akan masukkan dulu IP yang ada di interface gig 0/2 yang ada di router 2. Sini kita bisa ketikkan interface gig 0/2. Kemudian kita akan ketikkan IP address. Untuk IP addressnya 10.10.20.1, kemudian 255.255.255.252. Kemudian ketikkan no shutdown. Kemudian kita akan masuk ke router 3. Di sini kita akan masuk ke interface yang gig 0/0. Kemudian IP address 10.10.20.2. Subnet masnya 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Kita bisa exit. Kemudian masuk ke interface gig 0/1. IP address 192.168.3.1. Di sini untuk slashnya 24 berarti 255.255.255.0.
Di sini kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, sekarang kita akan pasang IP di PC 3-nya. Terus sekarang kita akan konfigurasi untuk BGP-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke router 2 terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan router BGP 2. Terus kita akan masukkan neighbor. Untuk neighbornya itu berarti 10.20.20.2. Kemudian mas. Oh, salah. Kemudian ketikkan remote strip AS. Ini di sini kita ketikkan 3. Nah, kita misalkan kalau yang di router 3 itu adalah perusahaan 3. Terus kita ketikkan networknya. Berarti yang 10.20.20.0. Untuk masnya berarti di sini 255.255.255.255.252. Nah, di sini kita akan langsung saja menuju ke router 3. Kita bisa exit. Di sini kita bisa ketikkan router BGP 3, kemudian ketikkan neighbornya 210.10.20.1, remote strip AS 2. Kemudian kita bisa ketikkan networknya. Untuk networknya 10.10.20.0, untuk masnya 255.255.255.252. Nah, sekarang kita akan ketikkan lagi untuk networknya. Di sini kita bisa ganti menjadi 0. Lalu kemudian di sini untuk IP-nya kita bisa ganti menjadi 192.168.3.0. Nah, sekarang kita akan coba cek do show IP route. Di sini kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini dia sudah successful. Lalu kemudian kita akan coba lagi dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini dia juga sudah successful. Sekian pada pembahasan video kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video seterusnya. Bye.